Jadi dulu kan majikan yang mengeluh susahnya mencari pekerja. Nah, tapi sekarang susahnya cari kerjaan karena yang daftar itu ribuan. Cari pabrik yang benar-benar bonafit itu jarang sekali untuk saat ini. Karena ya itu tadi, sudah banyaknya para pekerja yang datang ke Taiwan. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel saya SA Production. Oke Pemirsa, kita berjumpa lagi ya. Setelah sekian lama saya nggak buat video karena berhubung saya sibuk dan kemarin itu saya lagi nggak enak badan, jadi itu absen hampir 2 minggu lebih itu. Ya kita tahu sendiri di Taiwan untuk saat ini itu sedang memasuki masa peralihan dari musim panas ke musim dingin, karena di Taiwan sendiri sudah mulai dingin ya Remisa. Jadi untuk rekan-rekan Remisa yang khususnya di negeri Formosa Taiwan, harap menjaga kesehatan, siapkan pakaian yang tebal itu ya Remisa. Karena kan kita di negara Indonesia sama di negara sini kan beda musim kan. Karena di Indonesia kan nggak ada musim dingin, jadi kalau kita terbiasa dengan musim di Indonesia langsung datang ke negara subtropis seperti di negara Asia Timur ini kan mesti kaget nanti badan kita. Dan ini saya ini kena batuk dan flu ya misal. Tapi kemarin saya sudah berobat ke dokter, jadi takutnya itu ada kena COVID atau gimana. Tapi ya enggak lah misal, karena kita di sini mayoritas para TKA itu sudah vaksin dosis ketiga. Karena di Taiwan sendiri maksimal 3 dosis ya misal. Oke Remisa, kita kembali ke pembahasan. Tema topik hari ini adalah mengenai job TKI Taiwan yang semakin menipis. Oke Remisa, kemarin itu banyak sekali ya Remisa di kolom komentar, banyak yang komentar mengenai ada itu orang daftar ke Taiwan itu mendapatkan pabrik ini gimana mas lemburannya, pabrik ini gimana mas lemburannya. Itu gini loh Remisa, kita kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau kita itu mantap, insya Allah akan dilancarkan segala urusan untuk kedepannya gitu. Kalau kita masih bimbang, ya kita itu mengikuti hati kecil kita ya Remisa. Karena perlu rekan Remisa tahu ya, untuk saat ini Taiwan ini sudah sulit untuk mencari pabrik yang benar-benar bagus. Dalam arti ini kemarin itu kan di Taiwan kekurangan tenaga kerja di sektor informal dan di sektor formal. Setelah pembatasan pandemi COVID kemarin itu memang banyak kekurangan di sektor tersebut. Lalu setelah pembatasan tersebut, mulailah dari negara pengirim seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina sudah mulai mengirim tenaga kerjanya ke Taiwan. Jadi di beberapa sektor yang kekurangan tenaga kerja tersebut mulai terisi. Jadi dulu kan majikan yang mengeluhnya mencari pekerja. Nah, tapi sekarang susahnya cari kerjaan karena yang daftar itu ribuan Remisa. Bukan ribuan lah, ratusan ribu. Kedepannya itu cari pabrik yang benar-benar bonafit itu jarang sekali untuk saat ini. Karena ya itu tadi, sudah banyaknya para pekerja yang datang ke Taiwan. Kemarin aja di sini untuk para rekan-rekan Remisa yang sudah di Taiwan ini mau mencari pabrik pindahan gitu sekarang sulit Remisa. Kalau dulu kan kita yang milih, tapi sekarang kita nggak bisa pilih-pilih Remisa. Karena sulit sekali Remisa. Kalau kita pilih-pilih nanti ya disaut yang di belakangan gitu loh. Karena mayoritas pihak agensi itu menyarankan ke pihak majikan untuk mengambil dari Indonesia atau negara penempatan lainnya, atau negara pengirim lainnya Remisa. Karena gini loh Remisa, kalau pihak agensi ya mengambil langsung dari negara pengirim TKA tersebut, untungnya itu gede loh Remisa. Beda dengan kita pindahan yang sudah ready di Taiwan. Dengan alasan tersebut, majikan itu disarankan oleh pihak agensi untuk mengambil dari negara pengirim tersebut.
dengan berbagai alasan. Alasannya itu adalah kita tuh masih fresh dalam arti isih rosor misal. Beda dengan kita yang sudah di Taiwan, ibaratnya yang udah jalan, paling tidak kita yang mencari pindahan itu pabrik pindahan gitu, biasanya itu kita sudah di atas 2 tahun 3 tahun gitu, yang artinya itu tenaga koret-koretan atau tenaga sisa. Maunya dari pihak majikan kan biasanya itu yang masih fresh, itu masih muda, jadi tenaganya itu masih kuat atau misal. Yang di sini juga masih kuat orang misal, tergantung dari orangnya itu sendiri. Jadi untuk rekan remisa yang sekarang lagi proses di PT, harap bersabar dulu karena di Taiwan sendiri itu kabarnya ini ada krisis ya, badai krisis yang mengakibatkan para pabrik-pabrik di Taiwan, para majikan itu sekarang lagi kesulitan untuk masalah produksi tersebut. Gimana cara buangnya gitu loh, jadi agak sepi gitu. Jadi itu kemarin yang banyak bertanya mengenai masalah di Taiwan, masalah job. Dan untuk saat ini itu biayanya memang gede bisa, masih gede. Tapi sekarang Taiwan nggak membebankan karantina, jadi itu nggak ada karantina remisa, karena kita Taiwan sendiri itu dan di Indonesia menganggap wabah corona itu sebagai endemi ya, bukan pandemi. Sekarang kita harus hidup berdampingan dengan COVID tersebut. Yang terpenting kita tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sembarangan ya Ramisa. Kita lebih baik menjaga daripada mengobati gitu loh. Jadi untuk rekan-rekan Ramisa semuanya, jika kalian benar-benar datang ke niat kerja di Taiwan, kita harus berpikir-pikir 2 kali. Contohnya kemarin itu teman saya ya, melalui PT KSS itu, di PK-nya itu ya memang pabriknya itu produksi spare part ya misalnya di daerah bawah sana, daerah Changhua. Di PK sama dijelaskan sama itu pihak sponsor di Indonesia menyatakan lemburannya itu ada 60 jam sampai 70 jam itu, kalau nggak salah ya kemarin tuh. Dan di sana itu ada anak Indonesianya. Wah, dia tuh seneng banget misalnya. Tapi sebetulnya sudah saya ingatkan, Taiwan nggak seindah yang kamu bayangkan loh mas. Sampai di Taiwan sini berbanding terbalik 180 derajat misal. Dalam arti itu lemburannya nggak ada. Ya memang pabriknya itu benar produksi spare part. Lemburannya ada 60 sampai 70 jam tersebut, sampai sini nggak ada lemburannya, dan katanya ada orang Indonesianya, tapi nyatanya nggak ada gitu. Saya di sini tuh nggak menakut-nakuti rekan remisa semuanya itu kembali ke rezeki kalian masing-masing ya. Jadi saya itu nggak bisa memberi acuan ngomong kalau Taiwan nggak seindah yang kalian bayangkan, tapi kebanyakan seperti itu ya remisa. Jadi dipikir-pikir dulu, ditegaskan sama pihak majikan atau dari pihak staf PT, apakah pabrik tersebut ada lemburannya atau tidak. Itu potongannya masih gede ya dia tuh, Cina atasnya itu. Jadi itu biasanya sponsor yang diutarakan di PJTKI nggak sama dengan di waktu kita sudah tiba di sini. Jadi gitu loh remisa. Jadi untuk rekan-rekan remisa semuanya agar lebih berhati-hati gitu. Oke remisa, itulah obrolan kita hari ini, dan apabila ada pertanyaan nanti itu di kolom deskripsi akan saya cantumkan kontak saya apabila rekan remisa mau bertanya langsung dengan saya, karena saya itu di komentar jarang sekali membalas komentar rekan remisa semuanya. Apabila ada pertanyaan silakan WA saya atau kontak saya langsung, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi ya, biar rekan remisa lebih enak, karena saya tuh jarang aktif gitu, paling aktifnya tuh di WA gitu. Oke remisa, terima kasih yang sudah menonton, dan apabila ada pertanyaan
Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa.